Nah, kita langsung mulai saja pembahasan responsif pekan 9 ya. Jadi yang pekan lalu terkait gelombang bunyi, kalau aku lihat materinya. Ya ini nggak banyak, cuma 3 soal aja. Dan juga nggak panjang. Nah, kita ada mulai dari yang pertama. Yang pertama ini soal tentang taraf intensitas ya. Jadi kombinasi antara jumlah sumber bunyi dan jarak. Lalu yang bagian C itu eh, nanti kita perlu benar-benar kembali ke konsep taraf intensitasnya ketika ngerjainnya bagian C ya. Karena itu nanti ada sumber bunyi yang beda dan jaraknya beda. Nah, gimana kita menyelesaikannya? Oke. Nah, yang pertama, jadi kan ini ada 3 buah mesin. Lalu kalau orang berdiri di pusat pusat ruangan, jadi kan 10 kali 10, anggap aja kotak gitu ya. Naruh apa mesinnya itu di pojok-pojoknya ada 3. Kalau orang berdiri di tepat di tengah-tengah ya. Kemudian taraf intensitas bunyi didengar itu 60 desibel. Nah, nanti yang bagian A itu hitung daya bunyi yang dihasilkan oleh satu mesin pabrik. Dari sini langsung saja ke definisi taraf intensitas bunyi ya. Jadi kan TI gini ya. Terus 10 kali log dari I per I0 kan. I0 tuh 10 pangkat min 12 ya. Watt per meter kuadrat. Ya, berarti kalau diketahui 60 desibel, ya 10 log I per I0. Ini I apa ya? I mesin ya. Satu mesin ya. Jadi kan 60 itu kalau salah satu doang kan. Jadi ini salah satu aja. Ya. Nah, dari sini kan ya langsung aja nanti log IM per I0 itu kan 6. Berarti IM itu 10 pangkat 6 kali I0. Atau kalau I0 itu 10 pangkat min 12, berarti IM-nya itu 10 pangkat min 6 ya. Watt per meter kuadrat. Ya, jadi gampang. Untuk I-nya tinggal pakai definisi intensitas bunyi aja. Kemudian sekarang daya bunyi yang dihasilkan oleh satu pabrik ya. Nah, kalau daya itu kan sekarang kita kembali ke definisi intensitas bunyi. Nah, karena gelombang bunyi itu nyebarnya dalam geometri bola, maka definisi I-nya itu kan IM itu PM dibagi 4 pi R kuadrat ya. Ini luas permukaan bola. Nah, artinya kalau kita cari PM, ya tinggal IM kalikan 4 pi R kuadrat. Nah, kemudian karena dia ada di tengah ruangan, karena mandor berada tepat di tengah ruangan, R-nya kan berarti setengah kali diagonal ya. Jadi kan ya kalau di tengah ruangan, jadi kan gini aja kan. Jadi kalau ini 10 ya, kan 10 kali 10. Berarti yang miring kan 10 akar 2. Nah, kalau dia ada di tengah, otomatis yang sebelah sini kan 5 akar 2, sebelah sini 5 akar 2. Simetri aja. Kan yang sumber bunyinya dari sini. Berarti R-nya di sini kan 5 akar 2 meter ya. Nah, artinya ya PM-nya tinggal hitung aja. 4 pi kalikan 5 akar 2 kuadrat kalikan 10 pangkat min 6.
Jadi 6,28 ya. Kali 10 pangkat min 4. Nah, satuannya watt. Karena ini satuan daya ya. Nah, ketika kita pindah-pindah posisi ataupun jumlahnya kita tambah, yang tetap itu adalah daya ya. Jadi kan mesinnya kan sama, speakernya atau sumber bunyinya ini kan sama. Nah, karena sumber bunyinya sama, yang sama terus itu daya ya. Seperti seperti bayangkan lampu, lampu kan ada daya ya, berapa watt gitu kan ya. Nah, kalau kita menjauh dari lampu kan lebih gelap ya. Nah, yang berkurang itu intensitas lampu, bukan dayanya ya. Dayanya lampu tetap kalau lampu 100 watt ya 100 watt, atau lampu 5 watt ya 5 watt. Dia nggak berubah kalau kita pindah-pindah jarak. Sekali lagi yang berubah itu intensitas. Jadi yang perlu diingat gitu ya. Nah, dengan konsep itu untuk mengerjakan bagian B, ketika ketiga mesin tersebut beroperasi bersama-sama, hitung taraf intensitas bunyi yang didengar oleh mandor pabrik di posisinya itu, di tengah ruangan. Nah, definisi taraf intensitas bunyi kalau pakai yang ini kan I-nya itu adalah I total ya. Jadi kita perlu mencari I total. Untuk bagian B dan C nanti arahnya sama, cari intensitas totalnya, lalu pakai yang 10 logaritma IM I total per I0. Berarti sekarang intensitas bunyi total yang didengar oleh mandor, berarti kan karena dia ada di tengah-tengah ya, artinya identik kan. Jadi ya antara tiga sumber bunyi itu jaraknya sama semua, kemudian dayanya sama semua. Nah, dayanya sama, jaraknya sama, otomatis intensitasnya kan sama. Jadi bisa langsung kalikan aja di totalnya. Itu N kali IM ya. Nah, berarti 3 kali 10 pangkat min 6 ini. Ya, 3 kali 10 pangkat min 6 watt per. Nah, ini juga alasan kalau yang ada rumus cepat kan biasanya ada yang pakai log apa ya? Log n ya, plus 10 log n gitu ya. Nah, itu asalnya dari ini ya, intensitas totalnya kan tinggal dikalikan dari intensitas awal. Jadi sekarang taraf intensitas total, bunyi totalnya, berarti TI-nya kan sama pakai ini, 10 log ini. Ini ganti I total. Nah, tadi kan I totalnya kalau di kasus ini kan N kali IM ya, per I0. Nah, lalu pakai sifat dari logaritma. Jadi kan sifat logaritma kalau perkalian log yang di dalam itu kan sama aja di jumlah. Jadi 10 log IM per I0. Kemudian dijumlah dengan 10 log N. Ya, sekali lagi ini aturan penjumlahan ya. Kalau logaritma, log dari AB itu kan log A ditambah log B. Kalau per pembagian nanti dikurang ya. Jadi log A per B itu log A min log B. Nah, dari sini kan yang suku pertama 10 log IM per I0 itu kan sama aja tadi 60 ya. Karena IM-nya kan 6. IM per I0 kan 10 pangkat 6 ya. Jadi ini 60 ditambah 10 log N-nya 3. Berarti ya hitung aja 60 ditambah 10 log 3. Itu hasilnya kira-kira 64,77 desibel. Oke, masih mudah ya. Nah, bagian C-nya sekarang
dia pindah ke sudut ruangan yang tidak ada mesin. Berapakah taraf intensitas bunyi yang ia dengar di tempat tersebut? Nah, sekarang mandor kan tadi berada di sudut ruangan yang tidak ada mesinnya. Jadi kalau kita gambar lagi, kan seperti ini. Nah, misalkan mesinnya ada di sini A, B, C. Nah, lalu orangnya ada di sini ya. Oke. Nah, berarti kan bahwa ada perbedaan jarak ya. Jadi untuk sumber bunyi yang C ini jaraknya 10. Kemudian yang B juga 10. Tapi yang A itu kan diagonal. Diagonal itu berarti 10 akar 2. Nah, karena perbedaan jaraknya otomatis intensitasnya beda ya. Sekali lagi walaupun dayanya tetap, tapi kalau jaraknya beda menghasilkan intensitas yang berbeda. Oke. Nah, idenya adalah kita cari saja intensitas bunyi tiap mesin yang didengar oleh mandor. Nah, yang pertama, ingat bahwa daya mesin tidak berubah. Nah, karena dayanya itu tidak berubah ya, berarti kan P sama dengan eh, P aksen ya, sama dengan P0 ya. Nah, artinya I per R aksen kuadrat ya. Nah, ini sama dengan I0. Jangan pakai 0 ya. Itu kan ada taraf intensitas ambang P1 P2 aja. Jadi di sini I1 ya. Ini juga R1. Nah, ini I2 per R2 kuadrat. Oke. Nah, jadi kita pakai persamaannya itu yang ini ya. I1 per I2 sama dengan R1 per R1 per R2 kuadrat dari sini. Jadi kan kalau kita butuh I2 sama aja I1 dikalikan R2 per R1. Oh, benar. Kebalik ya. Itu kan P per R kuadrat. Jadi kalau P itu I kali R kuadrat di sini. Sorry. Kan I1 kali 4 I R1 kuadrat ya. Jadi ini I2 kalikan 4 I R2 kuadrat. Nah, alhasil I2-nya kan berarti berbanding terbalik ya. Jadi di sini jadi R1 kuadrat per R2 kuadrat. Oke. Nah, sekarang tinjau satu-satu ya. Yang pertama dari mesin mesin A ya, yang kita label A ya, yang jaraknya 10 akar 2. Nah, acuannya yang kita ketahui itu kan taraf intensitas bunyi kalau dia ada di pusat ruangan ya. Artinya acuan kita R1 itu 5 akar 2 ketika dia mandornya ada di pusat ya. Jadi jaraknya dengan mesinnya 5 akar 2. Kemudian I1-nya yang tadi ya, 10 pangkat min 6 ya. Oke, berarti untuk mesin A, IA itu sama dengan IM ya, kalikan tadi R-nya itu perbandingan ya. Jadi awalnya tadi kan 5 akar 2.
Nah, yang akhir sekarang 10 akar 2. Ini dikuadratin. Nah, atau ini sama aja seperempat ya berarti. Jadi IM per 4. Oke. Selanjutnya kita coba untuk mesin B. Nah, IB kan berarti IM ya. Di mesin dikalikan perbandingannya sama yang atas. R1-nya itu 5 akar 2. Nah, sekarang R2-nya kan jadi 10 ya. Dia beda ya. Jadi di sini 10 kuadrat. Nah, itu kan sama aja setengah akar 2 dikuadratin. Atau setengah akar 2 itu kan seperakar 2. Jadi kalau dikuadratkan hasilnya adalah setengah ya. Ini kan ini IM 2. Nah, untuk mesin C sama. Jadi kan jaraknya kan sama ya, IB sama IC. Artinya ya samain aja IC sama dengan IB sama dengan IM per 2. Nah, setelah kita analisis satu per satu, kita satukan lagi. Jadi sekarang intensitas total, ini kan dijumlah ya, di total itu ya I1, IA tambah IB tambah IC. Nah, berarti kan mana tadi? IA itu seperempat. Kemudian IB itu setengah, IC itu setengah ya. Jadi kan kalau dijumlah semua setengah tambah setengah itu 1 tambah seperempat itu berarti 5 per 4 IM. Nah, setelah kita dapat intensitas total, ya kembali lagi ke taraf intensitas ya berarti. Jadi kan DI sama dengan ini. Sekarang taraf intensitas total. Nah, I total berarti tadi kan ada faktor 5 per 4 ya sekarang. Jadi ini, jadi nanti ini kan 10 log dari 5 per 4 kalikan IM per I0. Nah, sama kayak tadi aturan perkalian log ya. Jadi ini 10 log IM per I0 ditambah 10 log 5 per 4. Nah, ini yang pertama itu kan sudah dihitung ya. Jadi kan tadi TI yang suku pertama ini 60 ditambah. Nah, ini pakai kalkulator aja ya. 10 log 5 per 4. Nah, 10 log 5 per 4. Hasilnya adalah 60,9 60,97. Jadi eh, I-nya TI itu adalah 60,97 di situ. Jadi memang lebih lebih kecil ya. Ya cukup wajar karena kita menjauh ya. Lebih jauh ya kalau di pojok sini daripada di tengah. Makanya intensitasnya bakal turun. Oke, itu nomor satu. Ada pertanyaan? Kak itu plusnya kelebihan kak di TI. Gimana? Di TI itu plusnya kelebihan atau emang kayak gitu kak? Kelebihan mana? 60 plus Oh, 10 log 5 per 4. ya.
Makasih. Yang 60 kan yang 10 log IM per I0 tadi dari awal udah dihitung. Jadi ya soal tentang taraf intensitas bunyi itu sebenarnya nggak susah ya. Intinya cari aja intensitasnya berapa, lalu pakai rumus yang 10 logaritma I per I0. Kalau sudah nggak ada pertanyaan, lanjut ke nomor 2. Nomor 2 ini lebih ke penerapan ya, penerapan dari efek Doppler. Kalau yang pernah tahu mungkin lihat langsung atau mungkin di film atau di mana gitu ya, kan ada alat yang biasanya dipegang polisi gitu ya, di jalan tol atau di jalanan. Jadi kalau alatnya itu diarahin ke kendaraan, itu langsung bisa muncul ya kecepatannya berapa. Nah, konsepnya itu pakai efek Doppler ya. Jadi kan polis Doppler radar. Nah, ini mengukur kecepatan kendaraan yang sedang bergerak dengan memanfaatkan efek Doppler ya. Tapi efeknya ini pada gelombang elektromagnetik. Walaupun ya sebenarnya sama aja ya, pakai gelombang elektromagnetik ataupun gelombang bunyi, rumusnya bisa disamain aja. Jadi skemanya seperti ini ya. Jadi kan dia mancarkan gelombang ya, frekuensinya F0. Lalu kalau dia kena kendaraannya bergerak, nah kemudian dipantulkan lagi ke alatnya, nanti ada perubahan frekuensi ya, karena efek Doppler ya. Antara frekuensinya nambah yang atas atau frekuensinya berkurang. Nah, nanti di alatnya ini selain selain dia memancarkan gelombang, dia ada pendeteksinya ya, pengukurnya. Jadi sudah dimasukin ke alatnya, nanti dia bisa ngukur kira-kira frekuensi yang dia terima berapa, dia bisa nyatet perbedaannya berapa, dan dari perbedaannya itu bisa dapat kecepatannya berapa ya, pakai efek Doppler ini. Nah, itu skema sederhananya. Kemudian sekarang kita coba tinjau secara matematika ya, secara matematisnya. Nah, di bagian A ini kalau kendaraan bergerak dengan kecepatan VK, lalu kecepatan gelombangnya itu VG. Nah, frekuensi yang dipancarkan F0. Lalu tentukan FD ya, atau perubahan frekuensinya, perbedaannya apabila kendaraan menjauhi radar dan kendaraan mendekati radar. Ya, kalau dibayangkan antara yang pertama dan kedua ini harusnya hanya beda plus minus ya. Tapi bakal kita buktiin. Nah, sekarang kita tinjau dulu kalau kendaraan tadi apa ya? Menjauhi radar. Kalau menjauhi radar, jadi kan sebenarnya kan gini ya. Ini ada sumbernya. Ini kendaraannya. Nah, dia mancarkan gelombang, kemudian diterima oleh ini ya, diterima oleh kendaraan. Nah, frekuensi yang diterima oleh kendaraan itu kan berubah ya, karena efek Doppler ya. Kemudian, kendaraannya ini kan dia memantulkan. Dia masih ke sana, VK. Nah, dia sekarang ganti mantulkan ke sini, dan dia akan diterima oleh ini kan. Ketika dia mantulkan, dia akan jadi sumber, dan sumbernya bergerak. Jadi ada efek Doppler lagi. Berarti di sini ada dua efek Doppler ya. Yang pertama, sumbernya diam, pengamatnya itu atau pendengarnya itu bergerak. Kemudian Doppler yang kedua, gantian sumbernya yang bergerak dan pengamatnya atau penerimanya itu yang diam, radarnya yang diam. Oke. Sekarang kita tinjau ketika frekuensi yang diterima oleh kendaraan. Nah, jadi dalam kasus ini kendaraan sebagai pengamat ya bergerak menjauhi
sumber. Berarti kan dengan efek Doppler ya, kita sebut aja F aksen ya. F aksen itu kan berarti, nah rumusnya kan V gelombang kan plus minus V VP ya, VP V gelombang plus minus VS. Nah, kalikan F0. Nah, di sini kan pengamat ya, itu kan bergerak menjauhi. Kalau menjauhi berarti yang atas pakai minus ya. Karena frekuensinya bakal berkurang. Kemudian untuk sumbernya, dia kan sekarang sementara diam ya. Ya, pemancarnya kan diam. Jadi di sini plus minus 0 ya, nggak ada. Nah, ini nah, jadi ini minus, ini nggak ada. Kemudian sekarang kita kembalikan, yaitu frekuensi yang diterima kembali, frekuensi pantulan oleh radar. Nah, sekarang kendaraan sebagai sumber ya, bergerak menjauhi pengamat. Berarti kan F kita pakai F double aksen ya. Di F double aksen itu sama dengan, nah sekarang gelombang yang dipantulkan atau yang dipancarkan oleh kendaraan itu kan ini kan sama aja frekuensi yang dia terima kan. Ya wajar ya. Apa yang dia terima itu yang dia pantulkan. Jadi di sini F double aksen itu dikalikan F aksen ya. Di sini F bukan F0 tapi F aksen. Nah, sekarang ini tadi VK. Sekarang pengamatnya itu diam, sedangkan sumbernya itu ini ya, eh, plus ya, karena dia bergerak menjauhi pengamat. Nah, sekarang kita masukkan tadi V aksennya. Ini pakai VK. Sorry, F aksen. Nah, F aksen tadi kan di atas sama aja ini ya. V min VG, VG min VK per VG dikalikan F0. Nah, dari sini bisa disederhanakan ya. Itu kan VG-nya bisa kecoret. Jadi di sini tinggal VG min VK per VG plus VK. Nah, ini kalikan F0. Oke. Jadi sekarang kita kan diminta FD. FD itu kan perbedaan ya. Jadi perbedaan frekuensi yang dipancarkan yang diterima dengan yang dipancarkan radar. Jadi kan FD itu tinggal kurangi aja ya, F double aksen min F0. Jadi nanti bisa dikeluarkan di sini ada faktor 1 minus ini. Nah, ini kan F0 kalikan ini VG plus VK kurangi ini ya, VG min VK. Bawahnya itu VG plus VK. Oke. Nah, dari sini kan yang dikurung bisa disederhanakan. Jadi kan VG dikurangi VG itu 0. Kemudian oh ini kebalik ya. Ini harusnya ini min 1.
F double aksen kan yang ada faktor ini. Kalau F0 kan ada faktornya, jadi 1. Ini berarti kebalik ya, ini minus. Nah, VG dikurangi VG itu 0, kemudian min VK dikurangi min VK, jadi kan sama. Jadi di sini minus 2 VK per VG plus VK kalikan F0. Jadi ini ya, ini frekuensi yang atau perbedaan frekuensi yang diterima oleh radarnya. Nah, kalau dia mendekati radar, semua ini bisa kita copy ya, karena langkahnya sama. Nah, perbedaannya adalah sekarang arahnya ini ya. Ini kan arahnya arahnya kebalik. Jadi kecepatannya sekarang ke sini. Ini VK. Sana juga. Ini sekarang kan kendaraan yang mendekati radar. Nah, yang pertama frekuensi yang diterima oleh kendaraan. Sekarang kendaraan sebagai pengamat bergerak mendekati ya. Nah, karena mendekati berarti yang atas jadi tanda, jadi plus. Kemudian sekarang kendaraan sebagai sumber bergerak mendekati juga ya. Jadi 2 kali mendekati. Nah, di sini sebelah bawahnya kan tadi plus jadi minus ya. Jadi di sini minus, di sini plus. Ya, tinggal balik tandanya aja ya. Nah, dari sini ketika kita kurangkan, dia akan jadi minusnya yang tadi. Jadi di sini plus, ini minus. Nah, hasilnya di sini adalah plus. Oke, jadi emang hanya beda plus minus ya. Kalau dia mendekati atau menjauhi. Itu nanti bisa dideteksi oleh radarnya juga ya. Apakah dia nambah atau kurang. Oke, itu bagian A-nya. Bagian B. Nah, di sini kan dia pakai gelombang mikro ya atau microwave ya. Nah, gelombang microwave itu kan gelombang elektromagnetik. Ya, sebenarnya belum nyampe itu ya, tapi konsepnya sebenarnya sama, gelombang juga seperti bunyi. Hanya saja dia kecepatannya itu kecepatan cahaya. Artinya gelombang elektromagnetik itu gelombang yang merambat dengan kecepatan sama dengan kecepatan cahaya. Nah, kecepatan cahaya itu kan 300.000 kalau nggak salah, 300.000 kilometer per detik. Nah, tentu saja kecepatan kendaraan kan bakal jauh lebih kecil ya. Kendaraan tuh berapa sih paling ya paling banter ya seratusan kilometer per jam lah. Pasti bakal jauh lebih kecil dari C. Nah, kita pakai pendekatan itu untuk menentukan kecepatan kendaraan berapa. Oke. Nah, sekarang karena tadi ya, jadi kan V gelombang itu kan sama aja kecepatan cahaya. Dimana kecepatan cahaya itu jauh lebih besar dari kecepatan kendaraan. Maka ini kan di FD ini ada suku ini ya, VG plus VK. Nah, bayangkan VG-nya itu tadi 300.000 km per detik ya, ditambah VK yang cuma 100 km per jam. Nah, otomatis kan ya ini hasilnya kira-kira sama aja kayak kecepatan gelombangnya ya, jadi sama dengan C. Karena ya bilangan sangat besar ditambah bilangan sangat kecil, hasilnya bilangan sangat besarnya nggak berubah, anggap aja.
Nah, karena VG plus VK itu sama dengan C, berarti FD itu sama dengan 2 kali VK per C ya, kalikan F0. Nah, otomatis kita kan kecepatan kendaraan ya. Kecepatan kendaraan berarti itu C dikalikan ini ya, FD per 2 F0. Oke, kemudian bagian C, masukkan aja informasi di soal ya. Jadi alatnya itu mendeteksi FD-nya segini. Jadi gelombang yang dipakai itu 34,7 GHz, lalu perubahannya itu 3000-an Hz ya. Nah, C-nya kan di atas dikasih 3 kali 10 pangkat berapa? 8 ya. Nah, hasil ini langsung hitung aja, VK-nya berarti 3 kali 10 pangkat 8 dikalikan FD itu 3105. Nah, F0-nya itu 2 kali F0 ya. 2 kali 34,7 giga itu 10 pangkat 9 ya. Nah, ini VK-nya adalah 13,42 meter per second. Oke. Atau kalau mau dijadiin kilometer per jam, 10 meter per second itu kan 36. Jadi 1 meter per second itu 3,6 kilometer per jam. Ini kalikan 3,6. Nah, ini kira-kira 48,31 kilometer per jam. Jadi ini ya, ini metode yang cukup bagus ya untuk ya mendeteksi kecepatan kendaraan yang sedang bergerak. Oke, ada pertanyaan? Aku mau nanya Kak. Ya. Itu tadi 13,42 dari mana, masih kurang paham nggak? Yang mana? Itu yang VK-nya. Pakai itu yang di B kan udah ada rumusnya. Oke, paham. Berarti cuma substitusi rumusnya doang yang di atas itu ya Pak? Iya, jadi ini sama aja. Jadi tinggal substitusi rumusnya aja. Oke, kita lanjutkan nomor terakhir ya. Satu lagi. Nah, yang nomor 3 ini sonic wave ya, atau sonic boom. Nah, bisa coba browsing ya, sonic boom ya. Jadi kalau pesawat yang kecepatannya melebihi kecepatan bunyi, itu akan ada semacam gelombang kejutnya. Di sini contohnya dia 1,25 kali laju bunyi ya. Kemudian sampai ke seorang pria yang berdiri di permukaan tanah 1 menit setelah pesawat itu lewat persis di atas kepala sang pria. Oke, nah gambarannya kan seperti ini ya. Ini dari buku survei. Jadi kalau dia mendekat atau melebihi kecepatan cahaya itu bakal ada kayak gini ya. Ada gelombang yang kayak gini, bentuknya membentuk suatu sudut ya, sudut theta. Nah, jadi konsepnya itu kan sebenarnya gini ya. Misalkan eh, bendanya atau pesawatnya itu awalnya ada di S0 ya. Kemudian misalkan kita di tanahnya di sini. Pengamatnya di sini. Kak, suaranya belum keluar ya Kak?
Oh ya, lupa aku unmute ya. Ya, jadi ya kita lanjutkan ke nomor 3 terakhir. Ini tentang sonic boom ya, atau shockwave ya. Silakan bisa dicari ya kayak apa fenomenanya. Jadi ini terjadi ketika ya, contoh ya, kalau kecepatannya melebihi kecepatan bunyi. Nah, jadi misalkan ini ya, gambarnya itu kan ini dari buku survei. Misalkan pengamatnya itu ada di sini. Lalu pesawatnya ketika T sama dengan 0 itu lewat tepat di atas kita. Nah, pesawat ini kan mengeluarkan bunyi ya. Ya, mesinnya kan ada bunyinya. Nah, bunyinya itu merambat kecepatan cahaya. Nah, yang lingkaran ini tuh merupakan bunyi yang keluar di posisi S0, kemudian dia merambat kan dengan kecepatan bunyi ya, V kali T. Dia membentuk lingkaran seperti ini. Tapi karena dia itu eh, kecepatan pesawatnya itu lebih dari kecepatan cahaya, kecepatan bunyinya. Jadi bunyinya belum nyampe ke kita. Jadi ketika bunyinya belum nyampe ke kita, dia udah ada di S1 kan ya. Nah, dia udah ngirim bunyi lagi. Jadi ada lingkaran yang kedua. Sorry, lingkaran 1 ya. Yang S0 tadi lingkaran 0. Kemudian dia pindah ke sini. Di S2 dia ngirim bunyi lagi. Lingkaran yang S2 pindah ke sini, ngirim bunyi lagi, pindah ke sini, ngirim bunyi lagi, dan seterusnya. Nah, kalau kita gambar terus-menerus, nanti akan membentuk suatu kerucut gini ya. Ini kan sebenarnya 3 dimensi ya. Kalau 2 dimensi segitiga, ada semacam sudut ini ya, half angle ya. Jadi setengah sudutnya itu theta, sudut bukaan ini kerucutnya. Nah, berarti kan bahwa di sini kan ada segitiga ini ya. Segitiga ini. Nah, segitiga ini kan di sini siku-siku. Nah, yang sebelah sini kan V kali T ya. Sebelah sini itu kan V kali T. V-nya ini kecepatan bunyinya, V kali T. Nah, yang sebelah sini, dia kan jalur yang ditempuh oleh pesawat ya. Jadi kan Vs kali T. Vs kali T. Oke. Jadi karena eh, jadi sudut bukaannya itu sin theta ya. Kan di situ kelihatan ya. Kalau segitiga itu kan sin theta, sisi depan itu V kali T dibagi sisi samping ya, Vs kali T. Nah, T-nya kan kecoret ya. Jadi sin theta ya sesuai rumus itu ya, V per Vs. Nah, masukkan Vs-nya itu 1,25. Jadi 5 per 4 ya. Kalikan V bunyinya. V bunyinya kan 330. Atau kalau perbandingannya, jadi kan di sini tinggal 4 per 5. Nah, kalau sin theta 4 per 5, maka kita kalau perlu cos theta ya. Cos theta nanti akan sama dengan bisa dicek ya, 3 per 5. Kemudian tan tetanya itu 4 per 3. Ya, jadi sin tetanya tahu, cos theta tahu, tan theta tahu. Nah, sekarang kita kan ditanya ketinggian berapa pesawat tersebut terbang ya. Oke. Di sini kita perlu bantuan satu segitiga lagi ya. Ini pakai warna ini. Yaitu segitiga ini ya. Ada satu segitiga siku-siku yang lain ya, yaitu segitiga ini. Ini. Nah, ini kan. Ini kan juga siku-siku ya, dimana sebelah sini juga theta. Sudut theta. Nah, ketinggian ini kan H.
ketinggian yang kita cari ya. Kemudian ini tegak lurus. Jadi dengan bantuan segitiga itu kita bisa tahu ketinggian pesawat. Nah, dari situ kan kita tahu ya, kan kita sudah dikasih T-nya itu 1 menit 60 detik, kemudian VS itu 1,25 kali kecepatan bunyi, laju bunyi. Nah, jadi VS kali T itu kan kita sudah tahu berapa nilainya. Berarti kita langsung aja pakai, karena nyari H, kita pakai langsung tangan ya. Jadi tan theta. Nah, tan theta itu kan berarti sisi depan itu H, sisi samping itu VS kalikan T, T besar ya, biar beda. Nah, dari sini kan kita langsung dapat bahwa H itu VS kalikan T kalikan tangen theta. Atau di sini H sama dengan VS itu 1,25 kali 330 dikali 4/3. Jadi 550 kalikan T-nya tadi berapa? 60 ya. Bentar kali. 33 km ya. Jadi hanya adalah 33 km. Nah, setelah tahu H, ya sebenarnya gampang ya. Yang B tinggal jarak ya, jarak pesawat. Jarak kan berarti tinggal sisi miring yang di sini ya. Jadi kan ini S. Nah, kita ganti pakai cos ya sekarang. Jadi kan cos theta itu sama dengan sisi samping itu kan sisi sampingnya VS kalikan T ya. Di VS kalikan T. Nah, sisi miringnya itu S ya. Berarti ya sekarang S sama dengan VS kalikan T dibagi cos theta. Nah, ini tinggal hitung aja. Jadi VS kalikan T dikalikan 1 per cos theta ya. Jadi dikalikan 5/3. Nah, ini 41,25 km. Oke, jadi ya gampang ya, asalkan tahu konsep sudut theta. Jadi soal yang kayak gini tuh gampang. Ada pertanyaan? Kakak tadi itu T besar maksudnya apa, Kak? T besar ini ya, kelas terbahan. Jadi bunyi terdengar setelah waktu T. Artinya ya kan tadi kita yang sebelah sini kan V kali T lalu VS kali T ya. Nah, sekarang VS kali T, T-nya itu sudah diketahui ya, yaitu T sama dengan 60 second ya. Artinya waktu yang sudah berlalu itu berapa? Itu kan 1 menit. Jadi dari posisi awal di S0, sekarang posisi pesawat itu ada di VS kali T ya. Jadi dia ada di VS kali 60 detik ya. Nah, kemudian kan kita sudah tahu posisi yang horizontal. Kalau cari yang vertikalnya, kita bisa pakai bantuan sudut dan ketemu hanya berapa. Gimana? Maksudnya Sama. Kalau udah nggak ada pertanyaan, ya cukup sekian ya responsi pagi hari ini. Terima kasih atas perhatiannya.